Oke, bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amabad. Teman-teman, tadi agak terputus ya. Kita lanjutkan efek dari kezaliman bagi kehidupan manusia. Setidaknya ada 17 ya efeknya teman-teman sekalian. Misal akan jelaskan secara umum saja ya. Yang pertama, ketika kita melakukan kemaksiatan, efeknya adalah sedikitnya taufik, pertolongan Allah. Jadi kalau kita merasa tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala karena maksiat kita, karena kezaliman kita. Yang kedua, rusaknya pemikiran. Pikiran kita rusak, ngawur kemana-mana, banyak syubhat di situ. Ya. Yang ketiga, tersamarnya kebenaran, ya, tersebarnya yang tidak pasti, ya kan, kabar-kabar yang buruk. Itu karena maksiat, karena kezaliman. Yang keempat, rusaknya isi hati. Kita banyak dengki kepada orang, banyak iri, ya kan, banyak prasangka buruk. Itu karena kezaliman kita kepada Allah, kepada orang lain, kepada diri sendiri. Itu efeknya itu, teman-teman. Yang kelima, tidak membekasnya bacaan zikir yang dibaca. Jadi kalau kita zikir kepada Allah kok enggak nikmat ya, itu karena kezaliman. Makanya introspeksi nih, bertaubat kepada Allah. Apa sih kezaliman yang saya lakukan? Tinggalkan. Karena zikir enggak berasa. Coba aja habis sholat baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kok enggak ada rasanya ya? Harusnya kan ketika berzikir kita tenang, kita enak, kita enjoy, kita senang. Kok ini enggak ada rasanya ya? Nah, itu karena kezaliman. Yang keenam, perjalanan waktu yang tersia-siakan. Kita melakukan kezaliman, waktu kita sia-sia. Waktu kita hilang begitu saja, ya kan? Padahal nanti waktu akan ditanya oleh Allah. Yang ketujuh, ketidaksukaan dan kepergian teman. Nah, kita berbuat zalim kepada orang lain, apa kalian pergi kan? Ya kan? Ketidaksukaan orang lain sama kita. Kita berbuat zalim sama orang lain kan? Orang lain gak suka sama kita. Begitu juga kita, kalau dizalimi kita gak bakal suka sama orang tersebut. Yang kedelapan, perasaan hampa dan sempit dada pada seorang hamba di hadapan Robnya. Ya, perasaan hampa, ya kan? Walaupun kaya, walaupun makan enak, tapi hampa. Kenapa? Karena kezaliman. Ya kan? Yang kesembilan, terhambatnya pengabulan doa. Ini yang paling susah nih. Ya kan? Kita berdoa kepada Allah. Allah itu kan kata Allah, ud'uni astajib lakum. Kalau kalian berdoa, aku akan kabulkan. Tapi kita berdoa kok enggak dikabul-kabulkan ya? Kenapa? Kezaliman, kemaksiatan, ya kan? Yang ke-10, hati yang keras. Kita sering berbuat kezaliman, hati kita bakalan keras, susah dikasih tahu, ngeyel. Itu karena kezaliman kita itu. Yang 11, tercabutnya keberkahan dalam urusan rezeki dan umur. Rezekinya banyak duitnya, banyak uangnya, ya, makanan enak, tapi kayaknya enggak nikmat. Umurnya panjang tapi kayaknya enggak berkah. Kenapa? Karena zalim. Karena kezaliman. Yang ke-12, terhalang mendapatkan ilmu. Orang yang melakukan kezaliman, ilmu enggak bakal masuk sama dia. Kenapa? Karena ilmu itu cahaya. Kezaliman apa? Kegelapan kan? Iya. Makanya kalau kita ingin hilang kezaliman dalam diri kita, rajin untuk ilmu, bertobat kepada Allah. Nanti hatinya akan tercahaya itu ya. Yang ke-13, terselimuti dengan kehinaan dan kerendahan karena tekanan musuh. Iya. Kehinaan, teman-teman. Iya. Yang ke-14, perasaan sempit dada. Dadanya sempit, teman-teman. Artinya apa? Ya, banyak masalah, gitu kan? Banyak masalah. Yang ke-15, tertimpa musibah berupa dikelilingi oleh teman-teman dekat yang jelek sehingga merusak isi hati dan membuang-buang waktu. Ya, kalau konteksnya sekarang tertimpa musibah, contohnya banjir. Apa salah satu dampak itu? Kemaksiatan kan? Kezaliman, kita buang sampah sembarangan. Kali itu nggak pernah dikeruk, ya kan, ditimpa sama sampah, ya kan, sama limbah. Akhirnya apa? Akhirnya terjadi musibah. Itu yang lebih besarnya. Yang ke-16, kesedihan dan gundah gulana yang berkepanjangan. Sedih. Kalau orang bermaksiat, hatinya selalu dirundung dengan kesedihan, ya, dirundung dengan gundah gulana yang berkepanjangan. Dan ke-17 yang terakhir, penghidupan yang sempit dan tertutupnya kemampuan untuk memperbaiki keadaan diri. Ya, ini teman-teman sekalian, 17 dampak kezaliman, baik kezaliman kepada Allah, kepada manusia, dan kepada diri sendiri
setidaknya ini membuka cakrawala kita untuk memperbaiki diri kita. Nih poinnya di sini ya. Misalnya ingin lebih kepada poin yang pertama tadi, yaitu bertaubat dari kezaliman. Jangan sampai terlarut ya. Kita membahas tentang materi kezaliman bukan berarti kita putus asa. Ya, bukan berarti kita menyalahkan, bukan. Tetapi kita lebih semangat untuk memperbaiki diri dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja teman-teman sekalian dari Mr. Febri, mudah-mudahan materi yang disampaikan bermanfaat. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Nakhtatim bi doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk tugas silahkan lihat di Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.